Shalom, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Daat. Mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, Bapa. Kami mau mendengar, kami mau belajar firman-Mu, kami mau juga supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati dan urapi setiap daripada kami. Karena kami percaya ketika firman itu termeteraikan dalam kehidupan kami, maka hidup kami akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tentunya saudara sekalian masih ingat ya, ketika Tuhan Yesus memulai pelayanan di bumi, yang dia katakan tuh cuma satu, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat. Sama ketika sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanan, ada seorang yang diutus Tuhan untuk membuka jalan di padang gurun, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga memberikan satu penawaran kepada semua yang mendengar. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Jadi sangat penting saudaraku untuk kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga sudah dekat dan di mana letaknya kerajaan sorga. Kalau dulu zaman Tuhan Yesus pelayanan di perjanjian lama, itu bangsa Israel rindu supaya apa? Supaya janji-janji Tuhan di perjanjian lama digenapi, yaitu akan datang seorang Mesias, yang mana Mesias itu akan membawa kerajaan Israel kembali menjadi jaya, keluar dari penjajahan kerajaan Romawi. Tetapi saudaraku, itu bukanlah kerajaan sorga yang Tuhan maksudkan, bukan kerajaan Allah yang Tuhan inginkan bagi setiap daripada kita. Hari ini kita akan belajar dan melihat apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga. Kita akan kembali kepada Kejadian 1 ayat 1. Tentunya saudara masih ingat ayat pertama di Alkitab dikatakan Allah menciptakan sorga dan bumi, ya, langit dan bumi. Tapi itu bahasa aslinya samayim. Samayim itu sorga atau heavens, ya, bentuk jamak saudaraku. Dan bumi, ya, bumi tentunya kita tahu karena kita tinggal di dalamnya. Tapi sorga itu alam yang tidak kelihatan. Sorga itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat tetapi ada karena Allah menciptakan itu. Gambaran itu seperti begini, saudara. Frekuensi radio atau gelombang wifi itu sesuatu yang tidak kelihatan tapi ada. Dan itu nyata. Karena apa? Kalau gelombang radio mungkin di bawah menaranya kita tidak bisa dengar. Tetapi ketika kita memiliki pemancar atau receiver yang bisa menerima gelombang itu, maka kita bisa mendengar suara dari siaran radio. Demikian pula dengan wifi. Ketika kita memiliki handphone yang connect ke wifi-nya, otomatis handphone itu bisa berfungsi dengan baik. Tetapi kita tidak bisa melihat wifi-nya. Kita juga tidak bisa merasakan. Nah, itu adalah gambaran dari sesuatu yang tidak kelihatan tapi ada. Ya. Nah, sorga itu tidak kelihatan tapi ada. Nah, kita kembali ke Kejadian 1 ayat 1. Ketika Allah menciptakan sorga dan bumi, Allah menciptakan sorga beserta seluruh isinya. Ya, kalau bumi dijelaskan jelas detail sekali. Bumi Tuhan menciptakan alam, Tuhan menciptakan laut, ya, Tuhan menciptakan cakrawala, Tuhan menciptakan semua hal termasuk binatang dan manusia. Di sorga kita tahu bahwa ada kerajaan sorga, di mana Allah menciptakan para malaikat untuk melayani Allah. Dan kita juga tahu bahwa salah satu dari malaikat itu memberontak dan mengajak sepertiga dari malaikat Tuhan untuk bersama-sama memberontak kepada Tuhan. Dan itu yang menyebabkan terjadi banyak hal, ya, termasuk kenapa manusia diciptakan di bumi untuk menguasai bumi. Tetapi kenyataannya ketika manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, saudaraku, maka dulunya
Kalau kita lihat bahwa sorga itu memenuhi bumi. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudaraku, gambarannya sorga memenuhi bumi adalah gambaran kalau kita bisa mengilustrasikan sebagai telur. Telur mentah itu di tengah-tengahnya, di dalamnya cangkang telur itu ada kuning telur dan ada putih telur. Nah, kita bayangkan kuning telur itu seperti bumi, putih telur itu seperti sorga. Jadi gambarannya bahwa bumi itu dilingkupi oleh sorga, saudara. Itu gambaran sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi sorga menguasai bumi. Tetapi ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, bumi yang seharusnya dikuasai oleh manusia, karena manusia itu menjadi wakil Tuhan. Manusia diciptakan segambar serupa dengan Tuhan untuk memerintah di bumi, untuk berkuasa di bumi. Tetapi yang terjadi adalah manusia jatuh ke dalam dosa sehingga manusia terpental dari kerajaan sorga. Ya, kita bicara sorga tadi kita tahu bahwa itu bukan sebuah lokasi, tapi lebih ke arah sebuah dimensi. Saudara. Gambaran dimensi, saudara kalau tahu bahwa kita melihat secara bertatap muka itu adalah gambaran dari 3 dimensi. Saya berada di ruangan ini adalah gambaran dari 3 dimensi. Tetapi ketika saudara melihat melalui YouTube, melalui online, itu adalah gambar saya di dalam 2 dimensi. Dan 2 dimensi itu ada di dalam sebuah 3 dimensi. Sama seperti bumi yang kita lihat, ini ada di dalam sebuah dimensi sorga. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat dimensi ini menjadi terpisah. Manusia menjadi terpental keluar dari dimensi sorga. Dan bumi jatuh di bawah tangan si jahat. Oleh karena itu ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah, kerajaan sorga sudah dekat. Yang dimaksud adalah bahwa kerajaan sorga yang dulunya di perjanjian lama itu hanya beberapa orang yang bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi di perjanjian baru, karena kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menebus dosa semua umat manusia dengan kematiannya di kayu salib dan bahkan kebangkitannya pada hari yang ketiga, membuka pintu sorga, membuka kerajaan sorga itu untuk supaya kita sebagai manusia yang berdosa dengan iman dan kasih karunia Tuhan, kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita, Yohanes Pembaptis mengingatkan kita bahwa kerajaan sorga sudah dekat pada waktu itu. Sekarang saudaraku, kerajaan sorga itu ada di dalam kita, di tengah-tengah kita. Di mana itu? Bagaimana itu? Kita akan kembali dulu ke perjanjian lama, saudara. Gambarannya adalah Kejadian 28 ayat 10 sampai 12. Di mana pada waktu itu Yakub keluar berjalan dari tanah di mana dia lahir, karena dia lari dari Esau. Dia lari dari bapaknya, ya. Dan dia dikatakan dia sampai suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu, maka bermimpilah ia. Jadi Yakub bermimpi. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di sorga, di langit. Dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Jadi Yakub ketika dia sampai di Betel, dia tuh mimpi. Ada sebuah tangga yang dilewati dari bawah sampai atas, dilewati oleh para malaikat itu untuk naik turun. Jadi itu adalah gambaran dari pintu ke dimensi sorga. Ketika Yakub bangun di ayat 16-17 dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Jadi ada satu pintu yang dikatakan yang membuka dimensi sorgawi. Kalau di Yohanes 10 ayat 9 Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah pintu. Karena melalui dia maka kita bisa masuk ke kerajaan sorga. Karena dia juga adalah jalan, kebenaran dan hidup. Di mana melalui
Yesus satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Jadi kalau kita kembali ke perjanjian lama, kapan bangsa Israel bisa ketemu Allah mereka? Kapan bangsa Israel bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Itu adalah ketika mereka datang ke bait Allah. Karena yang bisa menemui Allah di dalam kerajaannya hanyalah imam besar agung dengan membawa korban persembahan. Jadi kalau kita lihat, kita masuk ke dalam bait Allah, di pelataran kita mbak korban untuk diseleksi korbannya, disetujui, lalu korban itu disembelih. Dan korban itu dibawa oleh imam besar agung, ya, dikatakan hanya imam besar yang bisa masuk sampai ke ruang Maha Kudus untuk ketemu dengan Allah Bapa di kerajaannya. Itu pun dengan catatan, saudaraku, dia harus mengenakan, membasuh kaki tangannya, kepalanya, mengenakan jubah kebesaran imam dan membawa korban. Dan ketika dia masuk ke ruang kudus, saudaraku, dan dia berjalan terus sampai masuk ke ruang Maha Kudus, sebelum masuk ruang Maha Kudus, kakinya itu diikat dengan tali seperti benang, ya, yang mana ada kelintingannya, saudaraku. Jadi ketika dia tidak kudus, tidak cukup kudus, dia masuk ke ruang Maha Kudus, maka imam besar itu akan mati karena tidak tahan menghadapi kekudusan Allah. Dan disitulah Allah bertata di kerajaan sorganya, di dalam hadirat Allah. Jadi yang dimaksud dengan kerajaan sorga adalah ketika kita masuk ke dalam hadirat Allah dan kita bersama-sama dengan Allah, itu adalah kerajaan sorga. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan, menawarkan, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat? Karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga itu membuat, pertama, tirai bait Allah yang memisahkan ruang kudus dengan ruang Maha Kudus terbelah menjadi dua. Jadi kalau dulu hanya imam yang bisa masuk dengan korban, tetapi karena kematian Yesus itu adalah merupakan sebuah korban untuk saudara dan saya bisa masuk ke ruang Maha Kudus karena kita membawa korban darah Yesus. Dan Yesus sebagai imam besar agung membuat kita mampu untuk ketemu dengan Allah Bapa, masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam dimensi kerajaan sorga. Oleh karena itu, saudaraku, kita ingat ketika Musa ingin berbicara kepada Allah, dia masuk ke dalam kemah Allah, dia ketemu dengan hadirat Allah, maka hidupnya diubahkan, maka dia bisa mendapatkan pancaran dari kemuliaan Allah, sehingga dia keluar dari tempat itu mukanya bercahaya. Bahkan dia sampai menutup mukanya dengan selubung supaya cahaya itu tidak membuat orang-orang menjadi silau. Demikian pula kehidupan saudara dan saya dengan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dengan apa yang Tuhan sudah bukakan untuk saudara dan saya dengan iman menghadap ke dalam hadirat Allah, bersekutu dengan Allah, intim dengan Tuhan, mengenal Dia secara baik, maka pancaran kemuliaan Allah itu akan membuat kita atau mengubah kita makin hari makin menyerupai Kristus. Memang Allah menciptakan kita segambar dan serupa, tetapi ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa itu hilang dari manusia. Tetapi pertobatan kita, saudaraku, akan membuat kita menjadi segambar dengan Allah. Tetapi keserupaan kita tidak serta-merta langsung kita hari ini bertobat, kita hari ini jadi pendeta, kita hari ini bertobat, kita hari ini jadi orang-orang yang betul-betul suci, saleh, dan beribadah. Tetapi keserupaan itu akan terjadi dalam sebuah proses yang Tuhan lakukan melalui meterai Roh Kudus yang saudara dan saya sudah dapatkan ketika kita beriman kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji melalui hari Pentakosta Tuhan akan memeteraikan Roh Kudusnya dalam hati setiap orang percaya. Dan itu membuat kita mampu untuk masuk ke dalam hadirat Allah, mampu untuk menjadi seperti Musa, ketemu dengan Allah Bapa sendiri dalam hadiratnya, melalui perenungan kita, melalui saat teduh kita, melalui ibadah kita, latihan ibadah kita. Tuhan akan membuat kita, mengubah kita dari hari ke hari makin menyerupai Kristus. Buah roh yang ada dalam hidup kita itu akan menjadi nyata dan bisa dirasakan oleh kehidupan yang Tuhan percayakan di sekeliling kita. Jadi kalau kita melihat gambaran daripada dimensi kerajaan sorga, itu bukan nanti menunggu kita meninggal, kita baru
mati masuk surga atau mati menemukan kerajaan surga. Tetapi selagi kita hidup, saudaraku, kerajaan surga itu sudah ada di dalam kita. Yaitu ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, melalui ibadah kita, melalui perenungan kita, melalui saat teduh kita, maka Tuhan mengizinkan saudara dan saya untuk bisa masuk dalam hadirat Allah seperti Musa ketemu dengan Allah muka tatap muka. Bahkan kita bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Seringkali banyak dari saudara kita punya karunia yang Tuhan berikan. Tuhan membuka telinga saudara kita menjadi telinga seorang murid yang bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Bahkan membuka lidah kita untuk kita bisa bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi kuasa, saksi yang berkuasa dengan urapan Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jadi saudara jangan menunggu. Saudara hari ini jangan menunggu. Oh nanti kalau saya mati baru saya masuk surga. Tetapi kerajaan surga sudah ada dalam hidup saudara. Di dalam hati saudara. Hati setiap orang percaya yang sudah dimeteraikan dengan iman mereka. Dan kasih karunia Tuhan dan meterai Roh Kudus yang ada dalam hidup mereka. Maka saudara dan saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan penting saudaraku. Untuk kita bisa menikmati apa yang telah Tuhan sediakan di dalam hadirat Tuhan, yaitu damai sejahtera yang melebihi segala akal budi. Bahkan transformasi yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan setiap daripada kita itu akan terjadi ketika kita masuk ke dalam hadirat Allah, ketika kita memiliki perenungan, saat teduh, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan dengan korban darah Yesus dan iman kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di manakah kerajaan surga itu? Di dalam hati saudara dan saya. Kapan kita bisa ke surga? Setiap waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan melalui perenungan kita, melalui saat teduh kita, melalui pujian penyembahan kita, melalui ibadah kita. Oleh karena itu saudaraku, latihlah ibadah kita. Supaya apa? Supaya Tuhan mengubahkan saudara dan saya makin hari makin menyerupai Kristus. Sehingga Kristus makin besar dalam diri kita dan kita, ego kita akan menjadi semakin kecil. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di mana Engkau telah membukakan mata hati kami untuk mengerti apa yang Engkau mau. Ketika Engkau pertama melayani, bahkan sebelum Engkau melayani, Yohanes Pembaptis telah Kau utus untuk memberitakan mengenai kerajaan surga, untuk mengajak semua orang bertobat dan kembali kepada kerajaan surga. Karena apa, Saudara? Karena Engkau rindu setiap daripada kami yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dengan iman kami, dengan kasih karunia-Mu, maka kami semua sanggup untuk menghadap ke tahta kasih karunia, untuk menerima pembaharuan budi kami, untuk menerima transformasi dalam hidup kami, sehingga buah roh itu akan menjadi nyata dalam kehidupan setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan setiap daripada kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai daripada hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, kami semua percaya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.